Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Wijaya. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang penjelasan manajemen perkantoran sampai dengan manajemen keuangan. Langsung saja tanpa basa-basi, yang pertama yaitu manajemen perkantoran. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pengertian manajemen perkantoran. Manajemen administrasi perkantoran adalah salah satu kegiatan pengolahan data yang disertai dengan informasi yang dikerjakan secara teratur, sistematis, dan kontinu dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi agar tujuan organisasi yang bersangkutan bisa tercapai dengan baik. Manajemen perkantoran adalah upaya pengarahan pada aktivitas ataupun kegiatan ketatausahaan dari suatu kantor secara menyeluruh agar bisa mencapai tujuan seefisien mungkin, dan harus diadakan penataan agar pekerjaan ini bisa dilakukan dengan baik. Upaya penataan ataupun pengolahan data suatu pekerjaan di kantor disebut dengan manajemen perkantoran. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen perkantoran. Yang pertama yaitu planning. Fungsi planning ataupun perencanaan dalam manajemen perkantoran adalah suatu fungsi yang digunakan dalam menentukan suatu bentuk tindakan untuk menyentuh seluruh target yang diinginkan. Nah, jadi dalam fungsi perencanaan ini, seseorang manajer wajib memikirkan apa saja pekerjaan yang akan dikerjakan dengan berbagai sumber daya yang telah dimiliki. Yang kedua yaitu organizing. Fungsi organizing ataupun pengorganisasian dalam manajemen perkantoran akan membantu manajer dalam melakukan kegiatan pengawasan dan menentukan siapa saja yang diperlukan untuk melakukan tugas yang kelak didelegasikan. Adanya fungsi pengorganisasian dalam suatu manajemen sangatlah penting karena mampu membantu menjalankan struktur organisasi secara jelas dan mampu mendeskripsikan seluruh tugas dari setiap bidang ataupun bagian organisasi secara jelas. Selanjutnya, tanggung jawab dan wewenang dalam organisasi ini akan menjadi lebih jelas dan mampu memperlihatkan antar setiap tugas unit organisasi serta sumber daya manusia dan material yang sedang diperlukan pun bisa diketahui. Yang ketiga yaitu commanding. Fungsi dari commanding sendiri ataupun pengarahan dalam manajemen perkantoran merupakan fungsi manajemen yang erat kaitannya dengan usaha dalam memberikan suatu bimbingan, saran, perintah maupun instruksi pada bawahan dalam upaya menjalankan tugasnya. Tujuannya sendiri agar tugas tersebut bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang sudah diterapkan sebelumnya. Yang keempat yaitu controlling. Controlling ataupun fungsi pengawasan dalam manajemen perkantoran akan sangat dibutuhkan agar menjaga seluruh bentuk kegiatan dan efektivitas pemanfaatan sumber daya tidak digunakan secara menyimpang dari rencana, sehingga tujuan utama dari organisasi tersebut tercapai. Baiklah, yang ketiga yaitu ruang lingkup manajemen perkantoran. Yang pertama yaitu aktivitas kantor, yaitu seluruh aktivitas kantor pada biasanya terdiri dari aktivitas yang erat hubungannya dengan perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan kantor. Yang kedua yaitu sarana atau fasilitas kerja kantor, yaitu melingkupi gedung, lokasi, serta peralatan kantor yang diantaranya interior dan seluruh mesin yang ada di kantor. Tips untuk memaksimalkan manajemen kantor Anda. Yang pertama yaitu analisa cara kerja yang sudah berjalan. Tingkat keefektivitasan dari manajemen kantor bisa dinilai dari durasi waktu pengerjaan tugas, hasil pengerjaan, serta anggota tim Anda. Jika ada satu tugas yang bisa diselesaikan dalam 2 hingga 3 hari, pada kenyataannya diperlukan waktu 2 minggu untuk selesai, maka Anda harus mengevaluasi lagi cara kerja Anda. Bisa jadi manajemen yang ada saat ini belum begitu tepat, pun sama halnya dengan hasil yang kurang maksimal, dan anggota tim Anda akan menjadi tidak senang karena mendapatkan beban yang terlalu berat. Manajemen yang baik tentu akan memiliki dampak yang baik untuk seluruh kegiatan karyawannya.
Yang kedua yaitu terapkan pola kepemimpinan yang sesuai. Cara memimpin seseorang sudah pasti berkaitan dengan sistem manajemen yang sudah ia terapkan pada kantornya tersebut. Oleh karena itu, cobalah evaluasi kembali cara terbaik dalam menerapkan manajemen. Karena bisa jadi cara yang digunakan berbeda-beda. Namun yang pasti Anda harus menjalankan komunikasi termasuk dalam hal mendelegasikan tugas pada karyawan. Anda juga harus bisa menyampaikan dengan tepat apa sih yang sebenarnya sudah Anda harapkan pada anggota tim, serta deadline atas tugas tersebut. Selain itu, Anda juga harus menggerakkan visi misi perusahaan secara jelas, karena hal ini akan berkaitan dengan tim yang akan Anda pimpin. Jika salah satu anggota yang memiliki tingkat pemahaman yang sama, maka hal tersebut harus digerakkan menjadi lebih mudah dan terarah. Yang ketiga yaitu periksa cara kerja peralatan yang sudah ada. Cara untuk memeriksa peralatan yang ada, pertama Anda harus melihat apa saja yang digunakan oleh tim Anda untuk membantu pekerjaannya. Contohnya, aplikasi yang mereka gunakan untuk mengirim email, berkomunikasi dengan anggota lain, atau juga untuk mengatur jadwal serta list pekerjaannya masing-masing. Selain itu, Anda juga bisa mengevaluasi serta setiap peralatan tersebut. Apakah bisa berfungsi dengan baik atau belum? Contohnya, dari sekian banyaknya akun yang diberikan, karyawan Anda ternyata hanya menggunakan Gmail untuk berkomunikasi dengan pihak di luar saja, dan Slack lebih sering digunakan untuk pihak internal. Beberapa fasilitas lain seperti Google Calendar untuk jadwal, dan Asana untuk memberikan tugas ternyata tidak begitu digunakan. Jika hal ini sudah bisa Anda ketahui, maka Anda bisa menyederhanakan penggunaan aplikasi tersebut. Contohnya, Anda hanya menggunakan 2 alat, yaitu Slack untuk mengirim semua pesan, dan Asana untuk menjadwalkan dan memberikan tugas, sehingga manajemen perkantoran akan menjadi lebih maksimal. Yang keempat yaitu buatlah alur kerja di dalam manajemen kantor. Alur kerja yang jelas sangat dibutuhkan di kantor agar manajemen yang berjalan bisa lebih maksimal. Para anggota di dalamnya pun tidak perlu bingung lagi dalam hal dari mana mereka harus melakukan tugas dan apa aja yang harus mereka lakukan setelahnya. Termasuk di dalamnya siapa yang berkaitan langsung dengan mereka yang berhubungan dengan tanggung jawabnya. Misalnya saja, Anda bisa membuat flowchart dan standar operasional prosedur atau SOP untuk mendapatkan gambaran besar terkait tugas yang anggota tim Anda miliki. Yang kelima yaitu lakukan sharing antar anggota tim. Cara berikut yang bisa dilakukan demi memaksimalkan manajemen kantor adalah dengan memanfaatkan sesi sharing. Disarankan agar sesi ini dihadiri oleh seluruh anggota tim serta pimpinan yang bertanggung jawab atas tim tersebut. Seluruh anggota tim bisa menuangkan pendapat apapun, keluh kesahnya terkait sistem yang sudah diberlakukan. Sesi ini juga sekaligus bisa memaksimalkan penggunaan peralatan yang tersedia dalam ruang lingkup pekerjaan mereka. Selain itu, setiap anggota juga harus diberikan kesempatan dalam menuangkan pendapatnya sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri, sehingga pimpinan bisa tahu langkah manajemen apa yang sebaiknya dilakukan dan diterapkan untuk langkah ke depannya. Yang keenam yaitu dukungan pimpinan dalam masa awal implementasi manajemen perkantoran. Hasil evaluasi mampu memberikan banyak sekali perubahan yang sudah diterapkan oleh pimpinan tim. Adanya kebijakan baru ini tentu dibuat berdasarkan apa yang dikemukakan oleh anggota tim, lalu diterapkan sebaik-baiknya oleh para pimpinan. Oleh karena itu, ada baiknya jika seluruh anggota tim untuk tetap positif dan bersedia menjalankan seluruh aturan baru yang sudah ditetapkan. Ajaklah anggota seluruh tim Anda untuk bisa mendukung pimpinan, dan sebaiknya cobalah terlebih dahulu aturan baru yang sudah diterapkan. Kalaupun ada yang janggal dan berbeda dalam proses pengerjaannya, siapa tahu hasil yang didapatkan justru akan lebih positif ataupun dari peraturan yang lama.
Yang ketujuh yaitu evaluasi alur kerja dan peralatan yang digunakan dalam manajemen perkantoran. Setelah Anda mendapatkan banyak saran dan masukan dari setiap anggota tim saat melakukan sesi sharing, maka pimpinan harus mulai menerapkan cara yang dinilai yang paling baik. Beberapa hal yang harus diperhatikan pun tetap sama, yaitu seputar hasil dan durasi waktu pengerjaan, serta kondisi tim yang menjalankannya. Anda tidak perlu khawatir dengan menggunakan manajemen yang sesuai. Hasil yang didapatkan nanti pastinya akan lebih maksimal, efisien, dan efektif. Ketahuilah bahwa manajemen yang maksimal akan mampu mengeluarkan kemampuan yang maksimal untuk setiap anggota tim lainnya. Dari semua pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen administrasi perkantoran adalah salah satu kegiatan pengelolaan data yang disertai dengan informasi yang dikerjakan secara teratur, sistematis, kontinu, dengan mengikuti berbagai kegiatan organisasi agar tujuan organisasi yang bersangkutan bisa tercapai dengan baik. Fungsi manajemen perkantoran sendiri sangat erat kaitannya dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ruang lingkup manajemen perkantoran mencakup seluruh aktivitas kantor dan sarana dan prasarana kantor. Tips terbaik untuk memaksimalkan manajemen kantor yang bisa Anda lakukan adalah menganalisis sistem kerja yang sudah berjalan, menerapkan pola kepemimpinan yang sesuai, memeriksa cara kerja peralatan yang sudah ada, membuat alur kerja, melakukan sharing antara anggota tim, mendukung pimpinan dalam masa awal implementasi, serta mengevaluasi alur kerja dan peralatan yang digunakan dalam manajemen. Namun hal lain yang tidak boleh diabaikan dalam manajemen kantor adalah manajemen keuangan. Karena manajemen keuangan juga sangat penting bagi perkembangan kantor. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran tentu sudah tidak asing lagi kita mendengarnya. Teknologi perkantoran merupakan suatu alat yang diciptakan untuk mempermudah dalam pekerjaan perkantoran. Namun di perkantoran juga masih ada beberapa yang menggunakan teknologi kerja manual, yaitu dengan menggunakan tenaga kerja manusia. Teknologi perkantoran berfungsi sebagai mengolah, memperbanyak, mencatat, mengirim, serta menyimpan bahan-bahan dengan efisien. Dalam hal ini tentu saja kita harus mengetahui bagaimana cara kerja, ciri-cirinya, dan cara memelihara mesin tersebut. Mesin yang dibutuhkan dalam perkantoran. Yang pertama yaitu mesin komputer. Manusia tentu mengetahui apa itu komputer. Mesin ini sangat sering digunakan oleh orang perkantoran karena memang sangat berguna. Mesin ini menggunakan yang namanya tenaga listrik di komputer, yang sangat banyak sekali bisa didapatkan karena adanya bantuan dari aplikasi-aplikasi yang mensupport komputer tersebut hingga menjadi komponen terpenting di dunia perusahaan dan perkantoran. Yang kedua yaitu mesin diktafon. Mesin ini digunakan sebagai pendikte surat, secara mendiktenya pun dengan lambat sehingga tidak perlu terburu-buru bagi pekerja untuk menulis surat tersebut. Yang ketiga yaitu mesin scanner. Mesin ini digunakan untuk sebagai mesin yang bisa mengganda. Ia bisa menyalin kembali data yang mirip dengan mesin fotokopi, yang ia akan cetak kembali apa yang ada di screen. Yang keempat yaitu mesin penjilid. Mesin ini digunakan sebagai untuk menjilid berbagai item yang sama, misalnya buku-buku dan lain-lain. Penggunaan pada mesin ini sangat praktis di dunia perkantoran. Yang kelima yaitu mesin penghitung money atau uang. Tentu saja orang akan susah jika menghitung uang banyak dengan cara manual, belum tentu dengan kesilapan ataupun kesalahan dalam penghitungannya. Oleh karena itu, mesin ini dapat membantu atau memudahkan di dunia perusahaan. Bukan duit perusahaan, tapi seluruhnya membutuhkan. Macam-macam atau bentuk dari mesin kantor. Yang pertama yaitu adalah mesin manual atau tenaga kerja manual.
yaitu dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga kerja manusia. Yang kedua itu tenaga kerja elektrik, ya, atau secara auto, merupakan tenaga kerja yang dilakukan oleh mesin. Komponen mesinnya, mesin mekanik merupakan mesin yang dimana rangkaian operasinya terlihat bergerak menggunakan tenaga kerja manual. Yang kedua yaitu mesin elektrik, merupakan mesin yang dimana rangkaiannya berupa komponen-komponen kabel yang menggunakan tenaga kerja manual namun ditambah dengan bantuan dari listrik. Fungsi dari teknologi perkantoran. Yang pertama itu ada mesin yang digunakan sebagai pencatat laporan, yaitu mesin tulis, PE nomor, pensil, dan dikte. Yang kedua yaitu mesin yang digunakan sebagai penghimpun data, yaitu pembuka surat, pemotong kertas, pencatat uang kas, dan mesin penjilid. Yang ketiga yaitu mesin yang digunakan sebagai mengelola keterangan, contohnya mesin hitung, mesin jumlah, dan juga komputer. Mesin yang digunakan sebagai untuk memperbanyak tentang bahan keterangan, contohnya itu fotokopi, mesin cetak, mesin stensil, dan lain-lain. Mesin yang berfungsi sebagai mengirim bahan dan juga keterangannya, yaitu telepon, faksimiles, dan teleprinter. Adapun yang selanjutnya yaitu alat yang digunakan sebagai mempermudah penyimpanan ke dokumen, yaitu pelubang kertas, penghancur kertas, dan mikrofilm. Pengaruh teknologi dalam dunia teknologi perkantoran. Tentu saja dinamakan dunia perkantoran harus mengikuti zamannya. Semakin maju zaman, maka semakin maju pula alat teknologi yang dapat membantu dalam pekerjaan manusia. Namun ada juga dampak-dampak dari alat teknologi ini. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatif. Dampak positif dari teknologi perkantoran yaitu meningkatkan mutu dalam dunia pekerjaan. Selanjutnya yaitu meringankan tenaga kerja manusia, meningkatkan penghasilan pekerjaan, mempercepat dalam penyelesaian pekerjaan, mempertinggi hasil yang akan didapatkan dalam dunia perkantoran, mempertinggi jumlah yang akan didapatkan dalam dunia pekerjaan, dan juga meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu bertambahnya jumlah pengangguran karena adanya mesin sebagai pengganti tenaga kerja manusia. Selanjutnya yaitu menimbulkan suara yang berisik dan akan mengganggu konsentrasi para pekerja lain. Penggunaan mesin yang berlebihan dapat membuat tagihan yang besar pula, dan kesulitan dalam mencari keterampilan yang dimiliki oleh pekerjaan orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu pengertian dari otomatisasi perkantoran itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otomatisasi berarti penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin secara otomatis, melakukan dan mengatur pekerjaan sehingga tidak memerlukan lagi pengawasan manusia. Otomatisasi kantor adalah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal maupun informal, terutama berkaitan antara komunikasi informal dengan orang-orang di dalam dan di luar perusahaan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan tersebut. Waluyo menjelaskan bahwa era otomatisasi perkantoran dimulai bersamaan dengan berkembangnya teknologi informasi, penggunaan perangkat komputer untuk keperluan perkantoran. Sistem otomatisasi kantor didefinisikan sebagai sistem informasi berbasis teknologi komunikasi yang mengumpulkan, memproses, menyimpan dan mendistribusikan pesan, dokumen, dan komunikasi elektronik lainnya antar individu, kelompok kerja, maupun organisasi. Organisasi kantor terdiri atas semua sistem elektronik formal maupun informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informasi kepada dan dari orang yang berada di dalam maupun di luar perusahaan tersebut. Orang yang berada di dalam suatu kantor dapat menggunakan otomatisasi kantor untuk berkomunikasi dengan orang yang berada
dalam kantor perusahaan lain. Berikut konsep dari otomatisasi kantor. Yang pertama yaitu proses yang terjadi di perkantoran seperti halnya proses manufaktur selalu mengarah ke otomatisasi. Yang kedua yaitu otomatisasi perkantoran berevolusi dari aplikasi-aplikasi yang terpisah tanpa rencana menuju aplikasi yang terencana dan terpadu. Otomatisasi kantor memudahkan penerimaan dan pengiriman informasi. Otomatisasi kantor memberikan keuntungan lebih besar melalui pengambilan keputusan yang lebih baik. Otomatisasi kantor sebagai pelengkap bagi metode komunikasi tradisional, bukan sebagai pengganti. Manfaat otomatisasi perkantoran. Otomatisasi kantor terkait dengan berbagai komponen dalam menangani informasi mulai dari input hingga distribusi dengan memanfaatkan bantuan teknologi secara optimal dan campur tangan manusia secara minimal. Berikut beberapa manfaat yang diperoleh perusahaan dalam pemanfaatan sistem otomatisasi perkantoran. Yang pertama yaitu menyelesaikan pekerjaan kantor dengan lebih cepat. Yang kedua yaitu mengurangi kebutuhan akan staf dalam jumlah besar. Yang ketiga yaitu memerlukan sedikit tempat penyimpanan data. Yang keempat yaitu beberapa orang dapat memperbarui data secara bersamaan dalam hal perubahan jadwal. Tujuan dari otomatisasi perkantoran yaitu penggabungan penerapan teknologi, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya itu otomatisasi kantor memberikan kemampuan antar manajer untuk melakukan komunikasi dengan lebih baik dalam memecahkan masalah. Yang kelima yaitu peningkatan komunikasi dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Untuk tujuan yang lebih rinci untuk masa kini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendapatan yang lebih tinggi dengan biaya yang lebih murah. Komputer menunda penambahan tenaga pegawai akibat beban pekerjaan yang meningkat karena kemampuan komputer yang sangat fleksibel. Pemecahan masalah dalam kelompok ataupun tim. Cara otomatisasi kantor berkontribusi pada komunikasi ke dan dari manajer membuatnya sangat cocok untuk diterapkan dalam memecahkan masalah. Dapat digunakan sebagai pelengkap, bukan pengganti. Sebagai suatu cara komunikasi bisnis, otomatisasi kantor bukan tanpa keterbatasan, tapi otomatisasi kantor tidak akan dapat menggantikan semua komunikasi interpersonal tradisional seperti percakapan tatap muka, percakapan telepon, pesan tertulis pada memo, dan sejenisnya. Dampak otomatisasi perkantoran. Dampak terhadap pekerja dan pekerjaan. Yang pertama yaitu angkatan kerja wanita. Wanita yang bekerja semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bidang pekerjaan yang juga digeluti oleh kaum wanita. Pengembangan teknologi yang canggih mengharuskan wanita juga mampu beradaptasi dengan komputer-komputer dan mampu bersaing dengan laki-laki. Pekerja profesional dan teknis. Meningkatnya permintaan barang dan jasa karena pertambahan penduduk akan membutuhkan pekerja profesional dan pekerja teknis. Yang ketiga yaitu manajer dan administrator. Perubahan organisasi penggunaan mesin dalam bidang perkantoran mengakibatkan perubahan pada susunan manajer. Manajer terlatih semakin dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan pegawai sehingga memaksimalkan pendapatan perusahaan. Pegawai administrasi. Perubahan kantor dari manual menuju otomatisasi mengakibatkan pegawai administrasi harus menguasai berbagai aplikasi komputer yang berhubungan dengan komputerisasi di perkantoran. Dampak terhadap pendidikan dan pelatihan pegawai. Perubahan terhadap struktur pekerjaan menyebabkan permintaan terhadap pegawai yang terampil terus meningkat. Hal ini karena
peluang kerja untuk orang yang tidak memiliki keterampilan terus berkurang. Pekerja dengan pendidikan tinggi yang terus bertambah memaksa mereka bekerja sebagai pegawai administrasi. Selain itu, lowongan pekerjaan hanya diperuntukkan bagi orang yang memiliki ijazah formal. Akibatnya peluang kerja bagi non-sarjana berkurang dan terjadilah pengangguran. Adanya berbagai jenis pekerjaan di perusahaan, makanya dibutuhkan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Manajer kantor dapat menetapkan standar bagi operasional kantor sehingga para pengajar memahami klasifikasi pekerjaan yang dibutuhkan. Dampak terhadap manajemen menengah. Dengan adanya otomatisasi, pekerjaan manajemen menengah diprediksi menjadi berkurang. Namun hal ini tidak sepenuhnya benar, karena dengan meningkatnya aplikasi proses data elektronik, kebutuhan terhadap manajer yang melakukan proses data juga meningkat. Ada dua alasan mengapa pekerjaan manajemen menengah tidak berkurang. Yang pertama yaitu keputusan manajerial pada tingkat yang terlalu jauh dari analisis mekanik. Sebaliknya, dengan adanya komputer manajer membuat keputusan yang lebih baik. Kedua, dengan adanya peralatan otomatisasi membuat pekerjaan menjadi lebih cepat. Tidak berarti peralatan tersebut selalu digunakan. Maka peran manajer menengah dibutuhkan untuk menelaah penggunaan peralatan yang benar-benar dibutuhkan. Dampak terhadap operasi perusahaan yaitu adanya otomatisasi perkantoran membuat banyak perusahaan mulai memusatkan operasional mereka menggunakan sistem informasi komputer di seluruh pusat untuk mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data ke seluruh dunia. Semua perkembangan yang terjadi akibat otomatisasi perkantoran membawa pemikiran baru dalam struktur usaha dan konsep manajemen. Akibat kemajuan teknologi, manajemen dapat berada dalam kendali satu atap. Sentralisasi proses informasi, pembentukan sistem total, dan kemampuan memproyeksi tujuan, biaya, dan anggaran perusahaan secara akurat memerlukan pemahaman tentang fungsi manajerial yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Otomatisasi dalam kantor tidak akan mengurangi kebutuhan terhadap pegawai. Mereka tidak lagi mengerjakan pekerjaan rutin, tetapi masih dibutuhkan untuk mengumpulkan data, menyiapkan input bagi mesin, dan juga menjalankan mesin dan menerjemahkan input mesin. Oke, baiklah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kantor virtual. Kantor virtual atau virtual office adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia internet. Tempat seorang individu dapat menyelesaikan tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional ataupun pribadi tanpa memiliki fisik lokasi usaha. Kantor virtual merupakan sebuah bentuk aplikasi layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Pengaturan operasional dan fungsional suatu kantor virtual memungkinkan pemilik bisnis dan karyawan untuk bekerja dari lokasi dimanapun dengan menggunakan teknologi komputer seperti PC, laptop, ponsel, dan akses internet. Tujuan dari kantor virtual yaitu kantor virtual timbul sebagai upaya untuk mewujudkan efisiensi kerja yang berujung pada penekanan biaya atau cost reduction, yang salah satunya adalah pengurangan penggunaan lingkungan kantor secara fisik. Sebuah kantor virtual dapat memberikan penghematan yang signifikan dan fleksibilitas dibandingkan dengan menyewa ruang kantor tradisional. Kantor virtual merupakan implementasi dari upaya otomatisasi perkantoran yang bertujuan untuk membantu pemilik ataupun karyawan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas kerja. Keberadaan kantor virtual seorang pemilik atau karyawan perusahaan dapat datang selanjutnya yaitu infrastruktur. Mewujudkan suatu kantor virtual berarti mempersiapkan infrastruktur
otomatisasi perkantoran, melakukan definisi ulang proses kerja kantor, serta mempersiapkan kondisi karyawan untuk bekerja melalui konsep kantor virtual. Definisi ulang proses kerja dan persiapan kondisi karyawan tentunya akan melibatkan proses manajemen yang cukup kompleks, terlebih lagi bagi perusahaan yang selama ini beroperasi dengan cara tradisional. Sedangkan infrastruktur otomatisasi perkantoran, meskipun tetap melibatkan proses manajemen, lebih sering dipandang dari segi teknis integrasinya. Infrastruktur otomatisasi perkantoran dapat tersusun atas 3 jenis, yaitu yang pertama, aplikasi perkantoran meliputi pengolah kata, pengolah tabel, pengolah slide presentasi. Yang kedua yaitu aplikasi komunikasi, yaitu termasuk email, messaging, voicemail, telepon, fax, address book, dan lain-lain. Dan juga aplikasi kolaborasi yang berisi aplikasi manajemen proyek, kalender elektronik, forum diskusi, aplikasi konferensi, dan lain-lain. Layanan kantor virtual. Layanan komunikasi kantor virtual yaitu resepsionis jarak jauh, sebuah tim pekerja kantor virtual yang bekerja menggunakan teknologi telepon integrasi dengan perangkat lunak komputer untuk menggantikan resepsionis tradisional. Asisten virtual yaitu sebuah asisten virtual yang seringkali merupakan sekretaris bagi yang bekerja di rumah, yang jarang bertemu atau bertatap muka dengan klien. Layanan jawab atau call center beroperasi dari lokasi terpusat untuk tujuan menerima dan mengirimkan sejumlah besar permintaan melalui telepon. Layanan telepon kantor virtual menjembatani kesenjangan antara Anda dengan klien. Kotak suara adalah teknologi untuk menyimpan pesan suara secara elektronik. Selanjutnya yaitu gedung kantor virtual. Gedung kantor virtual memberi Anda untuk memiliki kantor nyata di kota pilihan Anda, agar dapat digunakan untuk bertatap muka, rapat, pertemuan dengan karyawan lain, ataupun relasi. Layanan ruang kantor virtual yaitu ada alamat profesional, yaitu sebuah bangunan bergengsi yang digunakan sebagai alamat bisnis. Selanjutnya alamat surat, yaitu alamat profesional dapat digunakan untuk menerima, mengirim surat tanpa konotasi dari sebuah PO Box. Domisili gedung untuk pendirian perusahaan. Resepsionis atau tenaga resepsionis sebagai wakil untuk menerima dan menandatangani paket ataupun dokumen. Business meeting space yaitu penggunaan ruang pertemuan sesuai dengan permintaan untuk melakukan pertemuan ataupun rapat. Sebuah kantor layanan lengkap virtual akan menyediakan internet broadband, fax, fotokopi, printer, fitur telepon tingkat lanjut, conference call, video konferensi, ruang tunggu, dan dapur. Selanjutnya itu live receptionist virtual, yaitu sebuah layanan menjawab virtual adalah sebuah sistem otomatis dengan resepsionis virtual hidup. Ini adalah jenis layanan dapat dinikmati tanpa membeli peralatan mahal. Pengguna umum virtual office. Virtual office memudahkan para pengusaha sehingga researcher untuk menggunakan jasa kantor tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Virtual office menjadi pilihan yang tepat untuk perusahaan yang ingin melakukan market research di suatu wilayah. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu sistem informasi manufaktur. Pengertian dari sistem informasi manufaktur yaitu adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Tujuan sistem informasi manufaktur adalah untuk mendukung fungsi produksi
yang mencakup seluruh kegiatan perusahaan seperti perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Tujuan ini juga berhubungan dengan dalam menghitung harga pokok penjualan terhadap produk yang dihasilkan, dan hasil akhirnya untuk berhubungan juga dengan penyediaan laporan keuangan dengan data yang benar. Ruang lingkup sistem informasi manufaktur mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama sistem perencanaan manufaktur, yang kedua rencana tenaga kerja, yang ketiga rencana produksi, yang keempat rencana kebutuhan bahan baku, dan yang kelima sistem pengendalian manufaktur. Manfaat sistem informasi manufaktur sendiri yaitu satu, hasil produksi perusahaan lebih efisien dan tepat waktu karena menggunakan komputer sebagai alat prosesnya. Yang kedua yaitu arsip perusahaan lebih terstruktur karena menggunakan sistem database. Yang ketiga, perusahaan lebih cepat dalam memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Yang keempat yaitu sistem informasi manufaktur yang berupa fisik robotik akan membuat hasil produksi semakin cepat. Subsistem input yaitu terdiri dari sistem informasi akuntansi. Pada proses ini adalah pengumpulan data internal yang menjelaskan antara operasi manufaktur dan data di lingkungan yang berhubungan dengan transaksi perusahaan dengan supplier. Yang kedua yaitu subsistem industrial engineering, yaitu adalah sistem yang terlatih khusus mempelajari mengenai operasi manufaktur dan membuat saran perbaikan. Industrial engineering meliputi data khusus dalam perusahaan yang menetapkan waktu proses yang dibutuhkan untuk suatu produksi. Yang ketiga itu subsistem intelligent manufaktur, yaitu bisa digunakan untuk mengetahui perkembangan terakhir tentang sumber-sumber material, mesin, dan pekerja. Subsistem output, yaitu yang pertama adalah subsistem produksi. Subsistem produksi adalah segala hal yang berkaitan dengan sistem di setiap bagian kerja atau departemen yang mengukur produksi. Yang kedua yaitu subsistem persediaan, yaitu memberikan data berupa jumlah stok, biaya holding, safety stock, dan hal lain berdasarkan hasil pengolahan data dari input. Fungsi subsistem persediaan adalah untuk mengukur volume aktivitas produksi dan persediaan yang diubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang ketiga yaitu subsistem kualitas. Subsistem kualitas adalah semua hal yang berkaitan dengan kualitas, biaya, waktu, performa kerja, dan juga pemilihan supplier. Fungsi subsistem kualitas adalah bisa mengukur kualitas material saat diubah. Yang keempat yaitu subsistem biaya. Subsistem biaya berguna untuk mengukur biaya yang terjadi selama aktivitas produksi. Unsur pengendalian biaya digolongkan menjadi dua, yaitu standar kerja yang baik dan sistem untuk melaporkan kegiatan secara rinci saat terjadi proses produksi yang akurat. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu sistem informasi keuangan. Pengertian dari sistem informasi keuangan yaitu adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada orang ataupun kelompok, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memuat mengenai permasalahan keuangan dan juga menyediakan ataupun berisi informasi tentang arus uang bagi para pemakai yang ada pada seluruh perusahaan. Dengan kata lain, bahwa sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah seperti masalah-masalah keuangan dalam perusahaan. Sistem informasi keuangan berkaitan dengan sistem informasi manajemen. Fungsi dari sistem informasi keuangan yaitu untuk menentukan hasil dari pada pelaksanaan operasi perusahaan meliputi fungsi sistem informasi keuangan.
Adapun arahan untuk menunjukkan fungsi-fungsi sistem informasi keuangan dengan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka wujud sistem informasi keuangan secara administrasi tertera pada bentuk-bentuk formulir, buku-buku dan catatan-catatan akuntansi serta laporan-laporan yang disajikan. Adapun fungsi-fungsi tersebut adalah untuk menentukan hasil daripada pelaksanaan operasi perusahaan, meliputi adanya pemisah keterangan jumlah barang dan uang dari catatan perusahaan. Selanjutnya itu membuat laporan untuk pemimpin untuk dapat mengetahui jalannya harta dan hutang perusahaan. Di dalam fungsi ini meliputi pemeliharaan terhadap macam-macam buku dan rekening seperti kas, rekening-rekening milik, dan lain-lain. Untuk mempermudah perencanaan kegiatan-kegiatan perusahaan, tindak lanjut daripada pelaksanaan dan perbaikan dari rencana-rencana. Sistem informasi keuangan mempunyai 3 tugas pokok, yaitu 1. Mengidentifikasi kebutuhan uang yang akan datang. Yang kedua yaitu membantu perolehan dana tersebut, dan yang ketiga yaitu mengontrol penggunanya. Bentuk dari sistem informasi keuangan. Adapun informasi-informasi yang diberikan pada sistem informasi keuangan disajikan dalam bentuk seperti bentuk laporan khusus, bentuk laporan periodik, hasil dari simulasi matematika, saran dari sistem pakar, dan komunikasi elektronik. Sifat sistem informasi keuangan. Adapun sifat-sifat dari informasi yang terkandung di dalam sistem informasi keuangan haruslah mengandung komponen-komponen antara lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu relevan dan materialis. Yang kedua yaitu formal dan substansi. Yang ketiga yaitu tingkat kepercayaan. Yang keempat bebas dari bias. Yang kelima dapat dibandingkan. Yang keenam adalah konsistensi. Dan yang ketujuh dapat dipahami. Tujuan dari sistem informasi keuangan. Yang pertama yaitu memenuhi prinsip cepat. Sistem informasi keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip cepat. Maksudnya ialah bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu untuk menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan dapat memenuhi kebutuhan tepat waktu dan memenuhi kebutuhan. Yang kedua yaitu prinsip aman. Sistem informasi keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip aman. Maksudnya ialah bahwa sistem informasi keuangan harus membantu menjaga harta milik perusahaan. Untuk dapat menjaga keamanan harta milik perusahaan, maka sistem informasi akuntansi keuangan harus disusun dengan atas pertimbangan pengawasan intern. Yang selanjutnya itu mempunyai prinsip murah. Sistem informasi keuangan yang disusun harus mempunyai prinsip murah. Maksudnya ialah bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi keuangan harus dapat ditekan secara relatif tidak mahal. Model sistem informasi keuangan. Yang pertama yaitu subsistem input keuangan. Terdiri dari sistem informasi akuntansi yang menyediakan data input bagi aplikasi keuangan. Yang kedua itu subsistem audit internal, membantu SIA dan menyediakan data dan informasi internal dengan penelitian khusus yang dilakukan auditor terkenal. Yang ketiga itu subsistem intelijen keuangan, mengumpulkan informasi dari elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi arus uang masyarakat keuangan, pemegang saham dan pemilik serta pemerintah. Yang kedua yaitu subsistem output keuangan, sistem peramalan, melakukan peramalan jangka panjang yaitu 5-10 tahun ke depan untuk menyediakan dasar bagi perencanaan strategis. Yang kedua itu subsistem manajemen dana, berkaitan dengan arus uang melalui perusahaan. Yang ketiga yaitu pengendalian, menyiapkan anggaran operasi tahunan,
dan kemudian menyediakan informasi umpan balik kepada manajer sehingga mereka dapat memantau biaya aktual dibandingkan dengan anggaran. Ruang lingkup sistem informasi keuangan, yaitu contohnya ruang lingkup implementasi aplikasi Sikompa pada bagian akuntansi ataupun pembukuan, meliputi pencatatan dan pengelolaan data atas transaksi keuangan yang meliputi penjurnalan. Ruang lingkup sistem informasi aktiva tetap dan persediaan terdiri dari mutasi penambahan dan pengurangan pada aktiva tetap, dan persediaan serta perhitungan penyusutan dan nilai buku aktiva tetap. Ruang lingkup implementasi billing system yang telah terkomputerisasi terdiri dari beberapa subsistem antara lain yaitu subsistem penyambungan baru, subsistem administrasi rekening, subsistem pelayanan pelanggan, dan subsistem penagihan dan penerimaan gas. Baiklah, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.